Di antara ayat yang sering kita baca dalam sholat, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ayat ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat ini merupakan pernyataan dari kita hamba kepada Allah Ta'ala. Iyyaka, hanya kepada Engkau. Na'budu, kami beribadah. Satu. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ayat ini termasuk ayat yang ada dalam surat Al-Fatihah, yang harus seorang muslim tak kalah sholat membaca Fatihah, baca ayat ini. Nah, ketahuilah bahwa kalimat iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah, maka ibadah tidak akan terwujud illa bi aslain azimain, kecuali dengan dua perkara besar. Ibadah, kata Ibnu Qayyim, tidak akan terwujud kecuali dengan mewujudkan dua perkara yang agung. Apa itu? Yang pertama, mutaba'atur rasul. Yang pertama apa? Mutaba'atur rasul. Apa artinya? Mengikuti ar-rasul. Tetes ibadah tidak akan terwujud kecuali dengan mutaba'atur rasul. Ini pokok pertama yang harus diwujudkan. Yang kedua, al-ikhlasu lil ma'bud. Yang kedua, mengikhlaskan untuk yang diibadai, untuk Allah. Ini yang kedua. Dua, aslain azimain, dua perkara yang agung, ini harus terwujud. Kalau tidak akan menjadi sebuah ibadah. Lalu, wa nasu munqasimun bihasbi hadzainil aslain ila arba' aqsam, bahwa manusia mereka terbagi dalam dua perkara besar ini menjadi 4 macam. Menjadi berapa? 4 macam. Manusia dalam mewujudkan dua perkara besar ini, mutaba'atur rasul wal ikhlas lil ma'bud, terbagi menjadi 4. Terbagi menjadi 4. Nah, jadi ibadah tidak akan terwujud dengan dua perkara, mutaba'atur rasul wal ikhlas lil ma'bud. Ibadah itu harus mengikuti caranya Rasul, ikhlas kepada yang disembah. Dua perkara besar. Tanpa dua perkara ini, ibadah tidak akan terwujud. Belum beribadah yang diterima oleh Allah. Nah, saged dipahami, Pak? Ya. Adapun manusia dalam mewujudkan dua perkara ini terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, ahlul ikhlas lil ma'budi wal mutabah.
golongan orang yang ikhlas dan mengikuti Rasul. Ya ikhlas, yang derek Rasul. Inilah golongan iyyaka na'budu haqiqatan. Inilah golongan orang yang mewujudkan iyyaka na'budu haqiqatan, secara nyata. Secara apa? Yang kedua, kita sebutkan dulu satu persatu. Nanti kita bacakan tanda-tandanya, tenger-tengere. Yang kedua, man la ikhlasu lahu wala mutaba'ah. Yang kedua, orang yang tidak ada keikhlasan dan tidak pula mengikuti Rasul. Tidak ada keikhlasan, tidak pula mengikuti. Wis ora ikhlas, wis ora derek Rasul maning, kuadrat, Pak. Golongan ini falaisa amaluhu muwafiqan lisyara' wa laisa huwa khalisan lil ma'bud. Orang ini golongan orang yang tidak sesuai dengan syariat, tidak pula ikhlas ibadahnya untuk Allah. Yang ketiga, kita urut dulu. Yang ketiga, man huwa mukhlis fi a'malih lakinnaha ghair mutaba'atil amr. Kata Ibnu Qayyim, orang yang dia ikhlas dalam amalan-amalannya, orang yang dia ikhlas dalam amal-amalnya, namun tidak mengikuti perintahnya Rasul. Orang itu ikhlas dalam amalnya, namun tidak mengikuti Ar-Rasul. Barakallahu fiik. Yang keberapa? Yang keempat, man a'maluhu ala mutaba'atil amr lakinnaha li ghairillah. Yang keempat, orang yang amalnya mengikuti perintah Rasul namun untuk selain Allah. Amalannya mengikuti sunnah derek Rasul, tapi untuk selain Allah, berarti tidak ikhlas. Dari 4 golongan ini, saya tanya, dari 4 golongan ini, golongan manakah yang mewujudkan iyyaka na'budu? Yang pertama, ya, orang yang betul-betul mereka mewujudkan ikhlas dan mutaba'ah. Tanda-tanda mereka. Nah, sekarang kita lihat tanda-tanda orang yang dia ikhlas dan mengikuti Rasul. Ana tengere, Pak. 1, a'maluhum kulluha lillah wa aqwaluhum lillah. Semua amalan dan ucapannya hanya untuk Allah. Semua amalan dan ucapannya itu untuk Allah. Lek ngomong ya karena Allah. Kalau berbuat juga karena Allah.